Rasul kalau menyerang sebuah kaum, maka Rasul akan menanti waktu subuh. Rasul tidak pernah menyerang siang, sore, apalagi malam, tidak. Rasul kalau menyerang musuh itu di waktu subuh. Kenapa Nabi SAW menyerang di waktu subuh, dan ini sunnah dalam peperangan? Karena tadi di waktu subuh itu ada tanafas, ada nafas, ada hawa yang bisa menolong Rasul dan kaum muslimin, yang disebut dengan hawa soba. Disebut soba itu diambil dari sobah, sabahul khair, selamat pagi. Itu ya kalau bahasa kita. Maka disebut angin soba namanya. Kata Rasul, nusirtu bis soba, aku ditolong dengan angin pagi. Makanya Nabi itu kalau sudah mengumpulkan pasukan nih malam-malam tuh, kemudian mau menyerbu, maka telinga Rasul akan berusaha peka, ada nggak suara azan di tempat yang akan diserang itu. Kalau ada suara azan berarti negeri itu negeri Islam, Rasul tidak jadi nyerang. Tapi kalau tidak ada suara azan berarti negeri itu negeri kafir, dan itu ditentukan dengan azan subuh. Kenapa ditentukan dengan azan subuh? Karena kemenangan kaum muslimin itu di akhir zaman itu pun setelah sholat subuh. Ketika Al-Mahdi Al-Muntadhar, Imam Mahdi tidak sanggup melawan Dajjal, akhirnya kemudian bersembunyi di Bukit Tur dan kaum muslimin. Kemudian mereka kelaparan karena dikepung dari berbagai macam arah, sampai kepala kerbau lebih baik daripada emas dan perak, karena yang mereka hajatkan makan, bukan perhiasan. Ketika di satu malam pasukan Al-Mahdi ini berbincang-bincang dan mengatakan, kalau kita berlama-lama di bukit ini kita akan mati konyol. Sebaiknya besok setelah sholat subuh kita serang. Kalau kita hidup mulia, kalau kita mati syahid. Ketika kemudian disepakati bahwa besok akan turun melawan tentara Dajjal, maka dikumandangkanlah azan subuh. Ketika dikumandangkan azan subuh, tiba-tiba apa? Langit menjadi gelap. Setelah gelap muncul titik cahaya dari langit. Rupanya cahaya yang muncul dari dua malaikat yang mengapit Isa bin Maryam, turun dari langit. Kemudian setelah sampai di Menara Putih di Damaskus sana, maka Isa langsung menemui pasukan Al-Mahdi sebelum qomat sholat. Ketika Isa sampai saja, orang-orang kenal. Dari mana mereka kenal Isa? Ketemu aja tidak? Ya tentu dari hadis-hadis Nabi. Mereka kenal siapa Isa. Makanya ketika dikumandangkan qomat, Imam Mahdi mengatakan kepada Isa, taqaddam ya ruhallah, maju wahai ruhullah, maksudnya jadi imam untuk kami sholat. Tapi Isa menolak dan mengatakan, setiap kaum itu ada pemimpinnya, maka engkaulah pemimpinnya wahai Al-Mahdi, engkaulah jadi imam. Maka Imam Mahdi menjadi imam, Isa pun menjadi makmum di belakang bersama kaum muslimin. Kemudian selesai sholat, maka Isa membariskan semua pasukan, kemudian mengusap satu persatu wajah-wajah pasukan Al-Mahdi ini. Dan hebatnya Isa menyebutkan derajat tingkatan mereka di sorga. Maka berbahagialah orang-orang yang diusap oleh Isa kala itu, karena tidak dijelaskan mereka masuk sorga, tapi dijelaskan tingkatan mereka di sorga. Otomatis masuk sorga lah kalau disebutkan tingkatannya. Kemudian Isa mengatakan, aku akan memberikan kepada kalian 3 pilihan. 1, kalian tidak perlu berperang. Aku akan berdoa kepada Allah agar Allah mengirimkan bencana supaya si Dajjal dan pasukannya terkena bencana Allah tanpa harus diserang, mereka mati. Atau yang kedua, biarkan aku berdoa kepada Allah supaya Allah mengirim pasukan lain yang bukan kalian. Biarlah pasukan itu yang akan bertempur melawan Dajjal, dan pasti Allah menangkan. Atau yang ketiga, kita turun sama-sama, kita lawan Dajjal, aku yang akan memimpin kalian dan Al-Mahdi, dan aku pastikan tentara orang-orang Yahudi pengikut Dajjal itu tidak sanggup mengangkat senjata mereka, dan kalian bisa langsung menyerang mereka. Adapun Dajjal, aku yang akan membunuhnya. Maka turunlah pasukan itu. Maka ketika Dajjal melihat Isa bin Maryam, akhirnya kabur, dikejar ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, sampai akhirnya Dajjal terdesak di
sebuah tempat di tengah-tengah Israel, ya. Disitulah kemudian Dajjal tidak bisa lagi mengelak dari Isa bin Maryam. Maka ketika Dajjal tidak bisa mengelak dari Isa bin Maryam, maka Isa mengeluarkan tombaknya, kemudian membunuh Dajjal dan memenggal kepalanya. Kemudian kepalanya diletakkan di tombak tersebut, dikasih tahu kepada orang Yahudi, ini pimpinan kalian sudah mati. Ketika Dajjal mati di tangan Isa bin Maryam di satu tempat namanya Babilud, maka kemudian orang Yahudi ketakutan. Ketika ketakutan itulah keberanian mereka hilang, sehingga kaum muslimin tinggal menyerang mereka tanpa ada perlawanan. Sehingga mereka ada yang sembunyi di batu, batu mengatakan, hei muslim, ini Yahudi sembunyi di belakang saya, bunuh dia. Dia sembunyi di pohon, semua pohon bisa bicara. Tidak ada makhluk Allah kecuali bisa bicara dan memberitahu persembunyian orang Yahudi, kecuali satu pohon yang memang Allah takdirkan tidak memberitahu, disebut Gharqad namanya. Gharqad inilah yang sekarang dikembangbiakan orang-orang Israel. Hadis ini bocor kepada mereka sehingga mereka menanam Gharqad sampai hari ini.